Halo guys, selamat datang di channel Larang Farm. Di video kali ini, saya akan menguji 4 jenis pupuk untuk tanaman porang. Keempat pupuk tersebut adalah pupuk kandang, pupuk gandasil, pupuk Jimmy Hantu, dan pupuk Pak Tani. Jika kalian ingin tahu pupuk mana yang terbaik, simak videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi umum di Larang Farm, di mana ketinggian Larang Farm ini berkisar antara 300 mdpl. Kadar pH-nya antara 6-7 termasuk dalam kategori ideal. Kemudian tingkat kesuburannya ideal, tetapi kadarnya minimum. Larang Farm ini merupakan lahan tanpa naungan, dan ketika mengolahnya dulu saya menambahkan kapur dolomit. Inilah Larang Farm. Di sini terdapat 5 bedengan yang saya beri nama blok A, B, C, D, dan E. Untuk masa tanam porang di Larang Farm ini saya lakukan pada tanggal 10 Oktober 2020. Blok A, B, C, dan D saya berikan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Sedangkan blok E sebagai indikator tidak saya berikan pupuk. Untuk video pengolahan lahan di Larang Farm ini bisa kalian lihat di channel ini. Dan ini adalah kondisi porang tanggal 6 Desember 2020. Saya ambil sampel 3 pohon tiap bloknya. Pada usia ini, porang memasuki fase vegetatif, yaitu fase pembentukan akar, batang, dan daun. Selanjutnya, saya akan memulai pemupukan fase kedua. Pupuk yang akan saya gunakan pada fase ini adalah pupuk kandang di blok A untuk waktu 2 bulan ke depan, pupuk gandasil D di blok B tiap 10 hari selama 2 bulan ke depan, pupuk ZPT Ratu Biogen dan POC Ijo Royo Royo dari Jimmy Hantu di blok C tiap 10 hari selama 2 bulan ke depan, dan pupuk NPK Pak Tani 16 di blok D 2 kali selama 2 bulan. Selain itu juga saya tambahkan pupuk magnesium sulfat 1 kali selama fase ini. Ayo kita mulai prosesnya. Ini kurang lebihnya segini 200 gram pupuk kandang. Ini pengaplikasiannya saya letakkan di antara kedua tanaman porang. Sifat dari pupuk kambing ini sukar larut dalam air, jadi kita timbun tanah agar tidak terbawa oleh air hujan. Bentuknya seperti ini, bubuk hijau, ini pupuk gandasil, hampir menyerupai serbuk. Untuk baunya sendiri tidak terlalu menyengat. Nah, ini langsung saya tuangkan ke dalam air. Sebanyak 3 gram. Ini adalah pupuk ZPT Ratu Biogen dan POC Ijo Royo Royo dari Jimmy Hantu. Pupuk ini akan saya campurkan, dimana penggunaannya untuk takaran 1 liter air itu ZPT menggunakan takaran 4 ml, sedangkan POC Ijo Royo Royo menggunakan takaran 10 ml atau 1 tutup. Karena luasan lahan yang hanya 7 meter persegi, saya hanya menggunakan 1 liter air untuk menyemprot tanaman porang di lahan tersebut. Untuk itu kita langsung saja tuangkan ZPT Ratu Biogen ini sebanyak 4 ml atau 4 gram. Nah, untuk baunya sendiri ini seperti air kelapa ya. Sedangkan POC Ijo Royo Royo saya menggunakan takaran 1 tutup botol atau sekitar 10 ml, dan ini akan saya campurkan. Jadi dalam 1 liter kandungannya 4 ml ZPT Ratu Biogen dan 10 ml POC Ijo Royo Royo. Saya aduk-aduk. Oh ya, untuk POC Ijo Royo Royo ini seperti review saya saat menanam buah, baunya seperti air comberan ya, teksturnya cair. Ini saya aduk-aduk, nanti saya tambahkan air dan saya masukkan ke sprayer. Oke, di sprayer ini sudah ada 1 liter air. Saya ambil airnya dari kolam ikan, kemudian saya tuangkan campuran ZPT Ratu Biogen dan POC Ijo Royo Royo dari Jimmy Hantu.
untuk pengaplikasiannya terserah mau ke tanamannya atau ke tanah, karena kandungan keduanya itu bisa ke tanaman maupun ke tanah. Untuk VOC sendiri itu lebih baik ke tanah, dan untuk ZPT Ratudiogen lebih baik ke tanaman. Selanjutnya adalah pupuk NPK. Pupuk ini menggunakan takaran 75 kg untuk luas lahan 1 hektar. Jadi untuk luas lahan 7 meter persegi kita hanya membutuhkan 52,5 gram. Saya genapkan menjadi 53 gram. Kita timbang. Kurang lebihnya segitu. Dan ini adalah hasilnya. Terlihat pada tabel berikut pertumbuhan porang selama 1 bulan, yaitu saya ambil foto setiap 10 hari, dimana untuk perkembangan daunnya jika saya beri tanda bintang berarti sudah menghasilkan kata. Sedangkan untuk perkembangan batangnya saya tandai tiap pertumbuhan tunas berapa jumlahnya. Di tanggal ini juga, yaitu tanggal 5 Januari 2021, saya juga mengaplikasikan pupuk magnesium sulfat untuk yang pertama kali. Tanggal 5 Januari 2021, kali ini untuk di blok D saya akan menambahkan pupuk magnesium sulfat dari Pak Tani. Untuk blok B dan blok C tetap menggunakan Gandasil dan pupuk dari Jimmy Hantu. Untuk takarannya sendiri yaitu 70 gram untuk luasan lahan 7 meter persegi. Ini bentuknya kristal kayak micin gitu. Ini nantinya akan dilarutkan ke dalam air dulu ya. Untuk baunya sendiri tidak berbau ya. 70 gram. Pas 70 gram. Karena berbentuk kristal nih, dia mudah larut dalam air. Langsung akan saya tuangkan. Untuk pengaplikasiannya sendiri sama, yaitu disemprotkan pada tanaman pada daun dan batangnya, karena ini tanaman porang. Untuk waktunya sendiri di pagi hari saya biasanya. Hari ini tanggal 10 Januari 2021 ini update porang di Larang Farm. Nah, ini di blok A yang menggunakan pupuk kandang 2 kali. Seperti ini pertumbuhannya. Kemudian ini di blok B yang menggunakan pupuk Gandasil daun. Ini blok C menggunakan pupuk Jimmy Hantu. Dan ini di blok D yang menggunakan pupuk NPK Pak Tani. Selanjutnya ini blok E yang tidak menggunakan pupuk sama sekali. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, oke, videonya cukup sampai di sini. Untuk episode selanjutnya saya akan mencoba mereview keempat pupuk tersebut terhadap tanaman porang. Nanti saya update hasilnya, dan saya juga akan memulai pemupukan fase generatif. Oke, assalamualaikum.